Ibu sudah mengisi tadi, maka di sini akan muncul dengan sendirinya. Ini rencana pendampingan. Nah, oleh Bapak Ibu, ini tinggal dicetak. Kan di siklus yang kedua itu ada 2 dokumen. Saya ulangi lagi, biar Bapak Ibu paham, supaya jangan lupa. Di siklus yang kedua ini, pendampingan terhadap perencanaan program, ada 2 dokumen yang kita laporkan. Ada 2 laporan. Pertama adalah rencana pendampingan, yang kedua laporan pendampingan. Kalau Bapak Ibu sudah ngisi di sini, raport mutu, raport pendidikan, raport madrasah, kemudian refleksi dan inspirasi perubahan, tinggal Bapak Ibu buka rencana pendampingan. Nah, ini yang dijadikan dokumen untuk laporan Bapak Ibu. Ini sudah terisi semua. Asal ngisinya Bapak Ibu benar begitu. Nama Bapak Ibu sudah ada, kemudian nanti Ketua Pokjawa sudah ada. Selesai. Berapa yang harus di print out? Ya, sejumlah madrasah binaan. Ini kan saya lagi mencontohkan madrasah binaan saya yang pertama. Kalau sudah selesai di print yang itu, berarti kita alih ke madrasah binaan yang kedua. Print di rencana pendampingan. Kita print. Berapa jumlahnya yang di print? Tergantung. Kalau binaannya Bapak Ibu ada 100, berarti 100. Ini kan mungkin satu madrasah bisa jadi halamannya ada 3, atau ada 4, ada 5, tergantung. Oke, saya ulangi lagi. Ini sudah selesai diisi. Rapot pendidikan sudah. Rapot madrasah gabungan antara rapot mutu atau hasil EDM dan hasil NBK sudah. Muncul di rapot madrasah ada skala prioritas. Dari skala prioritas itu Bapak Ibu harus memasukkan di refleksi kira-kira inspirasi perubahan apa yang dikehendaki. Baru Bapak Ibu di rencana pendampingan. Nah, setelah selesai itu Bapak Ibu, di sini ada target dan rencana kegiatan. Nah, di target dan rencana kegiatan ini secara otomatis Bapak Ibu, ini adalah uraian item yang lebih jelas menggunakan dengan tanggal. Nah, program inspirasi yang tadi sudah dibuat oleh Bapak Ibu, di sini nih, saya ulangi lagi, biar paham. Nah, ini kan ada kode inspirasi, ada bentuk kegiatannya. Oleh Bapak Ibu, detailkan secara rinci. Di mana mendetailkan secara rincinya? Yaitu di target dan rencana kegiatan. Nah, ini inspirasi yang harus dibenahinya tadi, yang sudah Bapak Ibu input. Nah, ini ditulis. Inspirasi kegiatannya adalah satuan pendidikan melalui upaya peningkatan layanan madrasah mengimplementasikan pemenuhan ketersediaan buku teks pembelajaran. Nah, targetnya siapa? Oh, contoh. Oh, targetnya semua siswa. Tulis oleh Bapak. Semua siswa warga madrasah. Semua siswa di madrasah. Selesai. Ini kan hanya contoh. Nah, ininya muncul dengan sendiri karena dari sini sudah ada. Nah, kemudian koordinator pelaksananya siapa? Ini kan berarti pemenuhan buku teks. Kalau pemenuhan buku teks berarti koordinator pelaksana siapa? Wakil kepala bidang sarana atau wakil kepala bidang kurikulum. Kurikulum. Selesai. Kapan waktu mulai pemenuhan buku teks tadi? Kemudian kapan target selesainya? Nah, sumber dayanya apa saja yang perlu dipersiapkan, misalkan rak buku atau penempatan ruang perpustakaan, kemudian misalkan seluruh unsur guru yang dilibatkan, guru mata pelajaran, karena guru mata pelajaran juga sama dilibatkan untuk memenuhi buku teks itu sesuai dengan kebutuhannya. Ya, ini diisi semua yang warna ini, ngisi targetnya apa, kemudian koordinator pelaksananya siapa, waktunya dimulai kapan, waktu selesainya kapan, sumber dayanya siapa saja. Selesai Bapak Ibu yang menjadi target. Nah, nanti Bapak Ibu di RKT ini akan muncul dengan sendirinya. Nah, di RKT Bapak Ibu harus dilakukan penjelasan. Nah, nanti uraian lebih detail terkait dengan munculnya RKT, uraian penjelasan sesuai dengan prioritas madrasah, diaplikasikan Hajindas. Baik, berikutnya setelah selesai Bapak Ibu, sampai pada rencana tahunan beres, rencana anggaran juga nanti sama Penghajindas sudah beres, kemudian sub kegiatan sudah tadi saya jelaskan, kemudian benahi ini adalah
yang dimaksud dengan benahi itu target kode kegiatannya. Nah, bisa jadi ini sebagai sumber rujukan Bapak Ibu untuk memberikan inspirasi. Maksudnya gimana? Gini. Tadi ketika Bapak Ibu melakukan refleksi dan inspirasi perubahan, nyari kode yang ini mengalami kesulitan misalkan di rapot EDM. Kemudian Bapak Ibu juga mengalami kesulitan di uraian kegiatan. Maka Bapak Ibu bisa mengisi ini dari aspek kegiatan yang ada di sini nih, benahi. Nah, ini kegiatan, kode kegiatan untuk benahi. Tadi kan D itu D1 ya. Saya lihat cek dulu di sini sebentar. Refleksi dan inspirasi perubahan. D berapa ini programnya? D.4 saya gedein. D.4.1. Apa kode inspirasi yang tepat? Sementara kegiatan pembenahannya dalam program untuk peningkatan layanan bahasa melalui kebijakan pemenuhan penyediaan buku teks peserta didik, siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas sehari-hari di madrasah dengan capaian memperbaiki. Yang perlu Bapak Ibu ini yang menjadi kata kunci D4.1. Untuk apa kegiatan ini? Dalam rangka pemenuhan buku penyediaan buku teks peserta didik. D4.1 ini sudah muncul. Nah, bagaimana cara mengisi ini? Ada pilihan di sini banyak. Pilihannya di mana? Baik, masuk ke benahi. Nah, di sini ada benahi. Tadi D ya. Ini kan A, saya terus ke bawah C, kemudian D. Nah, D.4.1. Peningkatan layanan bahasa melalui kebijakan penyediaan buku teks peserta didik. Saya gedein peserta didik. Nah, yang ini. Nah, ini ada pilihannya. D4.1 ini kan program. Kita disuruh memilih inspirasi yang terkait dengan kegiatannya. Satu pilihannya, satuan pendidikan meningkatkan kualitas layanan madrasah melalui aktivitas terpenuhnya kelengkapan buku teks, atau satuan pendidikan melalui upaya meningkatkan layanan madrasah mengimplementasikan pemenuhan ketersediaan buku teks pembelajaran, atau satuan pendidikan memfasilitasi adanya kebijakan dan penganggaran terkait pemenuhan ketersediaan buku teks pengajaran. Oh, pemunit yang tepat mah ini harus dianggarkan begitu. Berarti 4 D.4.1.3. Nah, diingatkan D.4.1.3. Berarti kita masuk lagi ke sini di refleksi benar. Benar. Ini D.4.1 ganti ini angkanya bukan 2, tapi pilihan tadi Bapak Ibu sepakat 3. Nah, ini sudah muncul. Jadi deskripsi ini sudah sesuai dengan deskripsi yang aspek-aspek pembenahannya. Di mana aspek-aspek pembenahannya? Saya ingatkan kembali ada di sini benahi. Ini pilihan yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Kalau di situ ada kegiatan A21, pilihannya A21.1, A21.2, A21.3, dan seterusnya. Kalau di sono adalah A71, berarti pilihannya di sini. Jadi saya ulangi lagi biar Bapak Ibu supaya tidak ribet daripada nyari di EDM, karena di sini sudah ada. Ketika mengisi refleksi perubahan, datanya mengambil dari benahi. Refleksi perubahan, datanya mengambil dari benahi. Mengisi refleksi perubahan, datanya mengambil dari benahi. Klik di sini. Nah, ini kode inspirasinya. Ini jadi prioritas yang ke-8, C.2.1. Yang relevan dengan kegiatan ini mana pilihannya oleh Bapak Ibu? C itu kan banyak. Nah, Bapak Ibu balik lagi ke sini. Di mana? Di benahi. C2 tadi. Nah, cari yang huruf C. C2.1. Nah, 2.11 atau 2.12 sambil dibaca ininya. Nah, itu beberapa aspek yang harus menjadi perhatian. Setelah selesai yang dilakukan oleh Bapak Ibu,
Ini semua sudah diisi, data sudah, kemudian target dan rencana kegiatan. Nah, nanti rencana kerja tahunan juga muncul. Nah, baru tahap berikutnya yang perlu Bapak print out adalah laporan pendampingan. Kan tadi baru rencana pendampingan. Nah, ini di print sesuai dengan madrasahnya masing-masing. Asal kita ngisinya benar, pasti ini masuk. Trennya berapa, turun atau naik akan terlihat. Nah, yang kedua adalah yang perlu di print oleh Bapak Ibu, laporan pendampingan. Nah, kalau rencana pendampingan oleh Bapak Ibu itu bisa dilakukan di bulan April. Paling maksimal-maksimalnya adalah pada bulan Mei sampai minggu kedua. Sebab diupayakan Mei itu, Bapak Ibu, Mei sampai Juni itu sudah melakukan laporan pendampingan. Nah, kalau Bapak Ibu mau menyusun rencana pendampingannya adalah di April, Mei, nggak ada masalah. Kemudian di Juni baru membuat laporan pendampingan. Yang jelas triwulan kedua dari mulai April, Mei, Juni itu dua dokumen atau dua laporan harus selesai, yaitu rencana pendampingan dan laporan pendampingan. Nah, ini yang laporan pendampingannya. Nah, ketika laporan pendampingan, juga Bapak Ibu tinggal ngeprint saja. Sini sudah ada. Ini kan di copy, nanti kemudian dibuatkan dalam sebuah bentuk PDF. Nah, ini Bapak Ibu fotonya, dokumentasi kegiatannya. Kemudian ini madrasah yang pertama, Bapak Ibu misalkan tadi baru selesai madrasah pertama, madrasah kedua sama juga mengulangi lagi begitu. Nah, berarti kalau misalkan madrasahnya pas saya ada 100 ya, mengulangi sampai 100 kali begitu untuk ngisinya. Karena EDM-nya berbeda, ANBK-nya berbeda, dan pasti dalam rapot gabungan analisis antara EDM dan ANBK-nya pun berbeda. Waduh, capek juga ya Pak Munibnya. Ya resiko. Kan Bapak Ibu pingin jumlah madrasahnya banyak. Ya wayah, nah aku udah bikin laporannya juga banyak. Kira-kira seperti itu konsekuensi logisnya. Ini laporan pendampingan, ini madrasah yang kedua, MTS Persis. Nah, sama ini fotonya nanti dirubah begitu diganti oleh Bapak Ibu. Nanti saya kirim juga yang sudah ada editannya. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu berarti ini sudah selesai. Saya ulangi kembali biar Bapak Ibu tidak bingung sekarang. Masuk buka aplikasi nanti akan seperti ini. Pertama yang harus Bapak Ibu lakukan, klik dulu terkait dengan data pengawas dan madrasah. Selesai, diisi ini semua. Dari mana muncul strategi pendampingan dan metode pendampingan? Bapak ngisi dari mana dasarnya? Isikan data ini dari aplikasi tahap satu. Karena di dalam aplikasi triwulan pertama, pengawas itu sudah menentukan strategi pendampingan dan metode pendampingan. Selesai Bu ya? Kita isi di apa Bu? Tadi barusan data pengawas madrasah. Nah, setelah Bapak Ibu ngisi data pengawas madrasah beres, madrasah nama madrasahnya akan muncul. Contoh, kalau saya isi data madrasah, di sini saya ganti nama madrasahnya B, gitu. Ininya C, alamatnya D, strategi berubahnya ini. Nah, nanti secara otomatis di madrasah yang pertama akan rubah tuh. Namanya B, gitu. Kita klik di sini B, gitu nama madrasahnya. Oke, sudah pasti berubah. Terus nanti di sininya juga pasti akan berubah di rencana pendampingannya. Berubah apanya? Berubah namanya nanti. Nama madrasahnya tuh. TTPM di harusnya menyebutkan nama madrasah di B, B begitu. Jadi secara otomatis. Oleh karenanya, Bapak Ibu, ini juga otomatis nama pengawasnya apa sih nama kepalanya juga C begitu. Jangan ngutrak-ngutrik aplikasi yang sudah benar begitu. Nanti jadi bikin repot sendiri. Pertama data pengawas madrasah ya, udah selesai. Bapak Ibu klik ini akan muncul nama madrasah yang pertama klik. Terus Bapak isi rapot mutu. Rapot mutu itu hasil EDM yang terbaru. Di skor tertimbang dan deskripsinya tinggal oleh Bapak Ibu kopikan saja dan kodenya juga.
Ya, kodenya awas jangan lupa sesuai dengan prioritas yang mereka sudah ada. Lanjut, berikutnya kalau sudah diisi semua, tahap kedua adalah dari aplikasi ini, Bapak Ibu ngisi rapot pendidikan atau hasil EDM, hasil ANBK. Yang diisi warna ini, dari mana ngisinya? Tinggal ngopi saja dari hasil ANBK dalam bentuk Excel, minta ke sekolah. ANBK dalam bentuk Excel. Oke, setelah selesai itu, baru tahap berikutnya Bapak Ibu yang harus dilakukan adalah setelah rapot gabungan. Ini rapot ini sudah digabungan. Nah, ketika digabungan, Bapak Ibu tinggal menulis skor EDM tahun sebelumnya dengan melihat hasil EDM tahun sebelumnya. Kalau nilainya skornya 1, coba nggak ada skor EDM 50 itu, ada skornya di sononya adalah 1, 2, 3, 4. Kalau 1, 2, 5 gitu. Makanya 0 tadi yang Bapak sampaikan tidak ada, tidak mungkin. 2, 50, 3, 75, ini 100. Udah selesai, negatif yang paling rendah yaitu adalah negatif -75. Kalau ada, jadikan itu sebagai prioritas pertama. Tadi sudah saya sampaikan penjelasannya di mana tadi negatif yang paling rendah. Nah, yang ini. Nah, Pak Munib, di madrasah saya mah tidak ada negatif -75. Paling tertinggi negatif itu adalah negatif 50. Maka ini jadi prioritas pertama. Tak gitu aja. Tidak terlalu sulit. Pak Munib nggak ada sampai negatif 50. Yaitu hanya negatif 25. Maka ini yang jadi prioritas pertama. Nah, gitu. Sehingga turun ke sini yang nolnya menjadi prioritas kedua. Dan seterusnya. Kalau di madrasah saya mah semuanya naik. Begitu. Ya berarti prioritas semua. Begitu. Naik. Bukan berarti maksudnya prioritas semua. Artinya sudah bagus. Tinggal proses benahinya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang bisa menginspirasi jauh lebih bagus. Begitu. Itu tergantung pada madrasahnya. Oke, saya lanjut di aplikasi tadi. Hanya sekedar mengingatkan kembali. Setelah selesai Bapak Ibu mengisi skor EDM tahun sebelumnya dengan mengisi prioritas. Kemudian Bapak Ibu kembali. Baru kemudian Bapak Ibu melakukan di sini terkait dengan refleksi perubahan. Nah, ini kan programnya sudah ada. Nah, ini itu kan refleksi perubahan itu. Kan data di sini kan ada nih data yang Bapak Ibu dapatkan dari hasil ANBK. Dari mana ini diperoleh, Bu? Ketika Bapak Ibu sudah ngisi raport EDM, kemudian raport ANBK, kemudian raport gabungannya, maka kalau ingin mendapatkan kesimpulan datanya seperti apa hasil analisis kedua ini dengan menjadikan raport madrasah. Nah, datanya ini nih. Nah, di A1 nama indikatornya ini hasil analisis PDB-nya. PDB itu berbasis data. Naik atau turun akan terlihat dari hasil prosesnya. Ini sebagai data yang menjadi masukan saja buat Bapak Ibu. Di print boleh, mau tidak di print juga tidak apa-apa untuk laporan. Kalau untuk laporan itu sebagai lampiran. Selesai ini baru Bapak Ibu melakukan refleksi dan perubahan. Ini yang perlu Bapak isi. Dari mana Bapak Ibu ngisi kode inspirasi ini? Referensinya kode inspirasi itu dari Benahi. Nah, sudah selesai itu beres semua Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu print rencana pendampingan. Isi dulu ini target dan rencana kegiatan. Kemudian setelah selesai, Bapak Ibu tinggal print out rencana pendampingan sejumlah madrasah. Tapi setiap satu aplikasi hanya memuat 10. Gitu. Jadi terus muat 10. Kemudian berikutnya lanjut ke laporan pendampingan. Print juga sejumlah madrasah. Berarti satu aplikasi 10. Kalau binaannya 100, berarti di sini ada 10, berarti 10 kali aplikasi. Gitu. Oke, itu saja untuk detail bagaimana untuk menyusun rencana RKT-nya, kemudian terkait dengan RAPBN-nya ketika Bapak Ibu mendampingi di madrasah atau RKM-nya, itu aplikasinya ada di Pak Jindas nanti yang kedua. Begitu. Terima kasih. Untuk sementara itu aja dulu, Pak Rifai. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pengawas madrasah
yang saya hormati, barusan kita simak bersama pemaparan bagaimana kita mengolah mulai dari program sampai dengan laporan pada pendampingan siklus 2, yaitu pendampingan penyusunan program satuan pendidikan. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, untuk tanya jawab, Pak Haji Munib, apa bisa dibuka sekarang untuk sesi 1 atau nanti dengan sesi 2, Pak? Halo, Pak Haji Munib. Ah, langsung aja dulu Pak ke materi. Biar Oke, nanti siap. ya biar nanti ada pertanyaan yang mungkin bagian Pak Jindas yang saya jawab atau ada yang bagian saya yang saya jawab gitu. Siap, 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 siap. Pak Haji Munib, siap. Pada Pak Haji Munib, kami sampaikan terima kasih atas pemaparannya dan tadi sudah kita dengar bersama untuk sesi tanya jawab nanti digabungkan setelah pemaparan dari narasumber yang kedua terkait dengan bagaimana kita mengelola RKAM pada saat pendampingan di madrasah atau di satuan pendidikan nanti. Dan untuk sesi yang kedua ini kita akan didampingi oleh narasumber yang sudah terkenal, yang sudah kita ketahui keilmuannya dan juga pengalaman bagaimana untuk aplikasi yang bisa membantu tugas kita dalam pelaksanaan tugas kita sebagai pendamping atau pengawas madrasah. Kita simak bersama narasumber yang kedua, Bapak Dr. Andes Haji Endas Wahidin, MPDI. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjutkan, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Clear, sangat jelas, Pak Haji. Jelas, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Ketua Pokjawas Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Tatang Hidayat, Pak Wakil Ketua, Pak Haji Munib yang barusan sudah menyampaikan materi sesi satunya, dan rekan-rekan pengurus di sini, moderator itu di kepengurusan sebagai pengembangan kompetensi pengawas. Bapak dan Ibu pengawas madrasah yang sama-sama hadir dalam ruang Zoom ini, materi yang saya sampaikan sebetulnya hampir sama dengan materi yang Pak Munib tadi ya. Ini diambil hanya sebagai modifikasi atau bisa dikatakan turunan, Pak. Turunan dari aplikasi yang tadi, hanya saya dibuatnya ini menjadi per madrasah dan tindak lanjutnya sampai ke rencana anggarannya. Baik Bapak dan Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Munib bahwa yang diinput itu adalah data 2 tahun terakhir. Nah, pertanyaan pertama berarti data EDM tahun terakhir 2025 belum ada. Yang ada 2024. Pertanyaannya, apakah boleh saat ini kita mendampingi madrasah untuk melakukan pendampingan EDM 2025? Nah, itu pertanyaannya. Nah, sehingga nanti menghasilkan data perbandingan hasil EDM 2025 dengan data hasil raport pendidikan atau ANBK tahun 2025 yang ANBK-nya hasil 2024. Nah, pertanyaan yang tadi, saya izin share screen ya. Silakan, Pak. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa dilihat? Jelas, Pak. Bisa ya? Bisa. Nah ini Pak, ketika terakhir kali ya adanya penguatan diklat bagi tim
inti kabupaten dan provinsi, sekaligus itu penutupan kegiatan proyek MUKR untuk EDM Rekam. Itu berlangsung tanggal 14 November tahun 2024 di Serpong. Kebetulan saya ikut mewakili Provinsi Jawa Barat. Nah, dalam penyusunan EDM, kita bisa menggunakan agenda ini. Agenda yang ini, ya, pertama, sosialisasi EDM untuk 2025 itu bisa dilakukan Januari-Februari. Kemudian BIMTEK TPM itu bisa Februari sampai Maret. Kemudian pengumpulan informasi data dukung bukti fisik. Nah, perlu ditekankan bahwa data pendukung bukti fisik EDM itu berdasarkan tahun pelajaran, bukan berdasarkan tahun anggaran. Artinya untuk EDM 2025 berarti data yang dibutuhkan adalah data semester 1 tahun 2024, yaitu Januari sampai Desember. Ditambah data semester 2 tahun 2025-nya berarti Januari, yang tadi berarti Juli sampai Desember. Kemudian semester 2-nya berarti diambilnya data dari Januari sampai Juni. Yang sedang berlangsung sekarang ini menjelang akhir bulan Juni. Nah, kenapa bisa dicicil seperti ini? Karena pengalaman 2024, ketika madrasah menunggu dibukanya aplikasi EDM untuk tahun 2025, itu semuanya masuk. Tahun 2024 itu bulan September ya, bulan September, nah itu dikasih waktu cukup sedikit waktunya, belum prosesnya ada proses masukan dari pengawas. Nah, itu kan menjadi lama, sehingga waktu itu menjadi agak ramai ketika aplikasinya sudah tidak bisa dibuka dan sebagainya dan sebagainya. Makanya saya sarankan langkah-langkah ini sudah mulai dilakukan, Bang. Contoh di sini, oke, misalkan BIMTEK tidak perlu BIMTEK lagi, TPM-nya sudah ada dan sudah terbiasa. Berarti tugasnya pengumpulan informasi bukti fisik. Pertama yang harus disiapkan berarti yang Juli sampai Desember dulu, Pak. Juli sampai Desember, kemudian dilanjutkan Januari sampai Juni 2025, diharapkan selesai di akhir bulan Juni. Nah, itu bukti fisiknya. Nah, karena informasinya EDM itu dibuka di bulan Juli. Baru berarti nanti kalau kita sudah siap semua ini, berarti kita nanti tinggal masuk ke aplikasi EDM, kemudian nanti kita tinggal memindahkan atau menginput sesuai hasil manual. Nah, pertanyaan kedua, apakah ada aplikasi untuk EDM yang dilakukan secara manual? Oke, kita tutup screen ini ya. Ini langkahnya. Nanti di Juli Agustus masuk ke EDM versi yang 2 ya untuk tahun 2025. Kemudian rekomendasi dan sebagainya, ini tinggal memindahkan. Nah, nanti ini kita masih tanda tanya ya. Karena ya cukup prihatin bos kita sampai saat ini belum cair. Dengan adanya perubahan pencairan dari sistem semula per semester sekarang per triwulan ya. Triwulan 2 sekarang sudah atau belum cair. Itu madrasah sudah ramai, Pak. Jadi kadang-kadang ini nanti kita lihat situasi. Untuk yang penetapan atau penginputan rencana indikatif dan definitifnya. Saya akan buka dulu aplikasi yang EDM manual. Ya. Ini turunan dari yang tadi, Pak. Ini masih turunan dari yang tadi. Jadi ada modifikasi dan ada penambahan. Oh ya, sebelum ke aplikasi itu, ini ada data Bapak Ibu ya, di madrasah kadang-kadang sulit, Pak. Kadang-kadang tim itu lupa menentukan kode-kode yang akan dilaksanakan. Kegiatan yang dilaksanakan, ya, ketika tidak diinput pada EDM kan tidak bisa dilanjut ke RKAM. Artinya tidak muncul di RKAM-nya. Maka sebagai pengingatnya, di sini sudah di-split dari 1, 1, 2, 1, 3 sampai seterusnya pengembangan sampai ke 8 standar. Artinya apa?
kegiatan yang pokok kan 321 ya. 321 itu pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan sini untuk uraian pembayaran honor. Nah, ketika ditanyakan 321 itu ada di komponen apa? Berarti ada di komponen A2 untuk 321. Berarti nanti ketika kita membuka A2 jangan lupa diklik 321. Karena ini pokok, ini untuk penjabaran pembayaran honor. Yang kedua yang paling pokok adalah 821. 821 itu artinya untuk operasional. Ini operasional yang dilakukan di madrasah. Ini 821 penyediaan beban operasional madrasah. Belanja ATK, bayar listrik, bayar telepon, bayar air kalau ada ya. Termasuk di sini bayar internet dan sebagainya. Ini. Itu ada di 821. Berarti 821 jangan lupa untuk diklik. Posisinya ada di mana? Ada di E1. Ini sudah saya split semuanya. Maksudnya apa? Jadi ketika madrasah lupa tidak mengklik ya, kemudian di anggarannya misalkan tidak masuk ke RKAM-nya, maka akan kembali untuk membatalkan EDM. Kan lama kalau dicari satu-satu. Maka tinggal dicari saja. Misalkan saya lupa 821 tidak diklik. Ketika mau menjabarkan bayar listrik tidak ada. Tidak bisa dijabarkan. Maka kembali ke EDM dibatalkan, kemudian cari langsung ke E1. Itu maksudnya. Oke. Sekarang ke aplikasi manual untuk EDM. Dan ini akan masuk nanti ke rapot yang Pak Munib tadi itu aplikasinya sama ya. Maksudnya sudah dimodif supaya langsung hasilnya itu dengan rapot pendidikannya. Bisa dilihat Bapak? Udah muncul? Muncul, Pak. Udah ya? Sudah? Nah, ini aplikasi ini memuat begini, ini hanya per madrasah. Sebetulnya hampir sama dengan yang tadi, bagian-bagian yang hampir sama ya. Hanya di sini per madrasah nanti ada tambahannya nanti sampai ke RKM-nya, ke anggarannya, Pak. Pertama langkahnya sama seperti tadi, lengkapi madrasah. Misalkan saya siswanya 100. Ya. Siswanya 100 misalkan. Nah, kemudian untuk EDM 2024 berarti 2024 ini isinya di EDM lama. Saya nyebutnya di sini EDM sebelumnya atau EDM lama. Berarti yang diinput hanya pada SKPM-nya, hanya pada nilai TPM-nya. Ini yang di-download EDM 2024 karena sudah bisa di-download ya. 2024 tinggal memindahkan hanya pada kolom J untuk level 1. Level 1 itu level utamanya A, B, C, D, E. Nanti level turunannya, level 2-nya ada A1, A2, dan seterusnya. Tidak mengisi apapun, ini semua sudah diotomatiskan, termasuk deskripsinya. Contoh, ini kalau A1 misalkan 4, di sini deskripsinya selama 2 semester terakhir, 90% sampai 100% madrasah dan sebagainya. Ternyata misalkan hasilnya misalkan katakanlah 2. Maka di sini berubah secara otomatis ya. Jadi tidak pekerjaannya cukup dipermudah. Nah, di sini dalam modifikasi aplikasi ini memunculkan 3 warna. Pertama ada muncul warna merah, berarti benahi tindak lanjutnya. Yang kedua ada warna muncul kuning, berarti tingkatkan. Dan yang ketiga ada muncul warna hijau, berarti pertahankan. Nah, kita kembalikan ini tadi 4. Oke. Ini EDM-nya berarti di-input, Bapak Ibu, berarti tadi download dari EDM 2024. Nah, sekarang bagaimana mengisi EDM untuk 2025 secara manual? Ya. Nah, tidak ada keharusan EDM itu harus naik, harus turun, tidak ada.
prinsipnya mengisi EDM itu adalah objektif. Real kondisi sebenarnya yang ada di madrasah yang hasil atau dievaluasi pada tahun berjalan tersebut. Nah, ini aplikasinya. Pertama aspek A. Ini aspek A. Aspek kedisiplinan warga madrasah. A1. Siswa menunjukkan perilaku religius dan seterusnya. Tadi kan dikatakan levelnya hanya sampai 4. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, atau tingkat 4. Artinya kan level 1, 2, 3, 4. Berarti TPM ketika memberikan level ini lihat kondisi sebenarnya. Kalau kondisi sebenarnya kurang dari 70% siswa mengikuti kegiatan atau religius di madrasah, ya berarti di sini hanya mengisi ini, Pak. Berarti 1. Berarti 1. Kalau kondisi sebenarnya. Kalau kondisi sebenarnya ada 70% sampai 90% atau di bawah 90%, berarti levelnya 2. Tingkatnya 2. Maka di sini sudah terisi otomatis. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini nanti ada sheet EDM baru, Pak. EDM baru berarti ini Bapak Ibu tidak mengerjakan karena sudah dilingkan dari sini. Contoh di sini saya 3 ya. 3. Lihat EDM baru berarti A1-nya 3. Nih. Berarti dapat meningkatkan. Nah, ini bagaimana mengisi ini ya? Kalau udah diselesaikan dulu. Misalkan di sini 3, kemudian yang ininya misalkan 2 atau katakanlah 3. Kemudian berikutnya misalkan di sini supervisi misalkan 2. Kemudian di sini prestasi siswa misalkan di sini katakanlah isikan misalkan 3, Pak. Ini simulasi saja. Kemudian perpustakaan di sini misalkan saya isi 2. Sampai di sini A6, penugasan guru misalkan di sini saya 4 karena udah sesuai. Kemudian nah hasilnya berarti 62,50. Aspek A berarti baik. Deskripsinya seperti ini. Ya. Maka di EDM baru di sini 6250 sudah masuk. Hasilnya baik, deskripsinya ini. Berarti yang sheet ini tidak perlu dikerjakan, hanya mengisi A, B, C, D, dan seterusnya. Oke, nanti tinggal dilanjutkan, Pak. Itu EDM untuk 2 tahun terakhir ya. Berarti 2024 hanya diinput di EDM lama, sheetnya untuk 2025 berarti diisi manual, isi manual dulu. Artinya nanti ketika di bulan Juli Bapak Ibu misalkan sudah masuk ke aplikasi EDM-nya udah dibuka, berarti kan tinggal memindahkan. Tinggal mengkopikan, deskripsinya tinggal mengopikan. Karena di sini semua sudah diotomatiskan deskripsinya. Ini contoh, misalkan saya kasih 1. Berarti deskripsinya ini. Berarti nanti ketika di aplikasi ini tinggal dikopikan. Tinggal dikopikan, masukkan ke deskripsi pada aplikasi EDM versi 2. Nah itu. Maka nanti apabila sudah semua terisi, ya ini sudah terisi sampai E, maka di sini EDM barunya sudah terisi semua. Artinya tidak perlu kita mengerjakan EDM baru. Nah, itu insya Allah akan mempercepat tim dalam pelaksanaan atau pengisian EDM. Asal disiapkan saja bukti fisiknya sudah disiapkan yang akan diupload. Yang akan diupload. Ya. Oke. Lari ke ANBK. Nah, ini hasil ANBK berarti sama seperti tadi ya. Sama dengan seperti pemudip. Ini sama pengerjaannya tidak ada bedanya, Pak. Untuk yang ANBK. Ini sama sebetulnya ya. Ini seperti tadi, Pak. Sama seperti tadi kata Pak Munib tinggal mengkopikan dari ANBK. Berarti ANBK 2025 yang terbaru itu hasil ANBK-nya 2024. Nah, ini nggak usah dibahas lah karena udah sama dengan yang tadi. Ini pun sama, raport madrasahnya nanti ini sudah terisi otomatis, Pak. Sudah terisi otomatis ketika tadi EDM-nya selesai, kemudian ANBK-nya selesai. Nah, di sini ada 3 warna yang saya tampilkan. Nah, pertama di sini yang paling pokok ya. Kalau biru itu dapat meningkatkan pada EDM. Ini ada karakter berarti tingkatkan. Ini sama tadi. Kenaik turunnya sama, tidak ada masalah.
Toleransi merah. Nah, artinya ketika muncul yang di sini merah ada berapa? Merah di sini ada misalkan di sini ya, warna merah, 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 merah dan seterusnya. Maka skala prioritas untuk mempermudah berarti ini yang warna merah. Warna merah yang apalagi di sini menunjukkan penurunan, ya. Ini kan ada warna merah, ada penurunan di sini hasil tadi ANBK dengan raport ini misalkan tadi ini perlu dibenahi, tinggal kita memasukkan. Misalkan saya ini satu ya, penerapan inovatif warnanya merah, ada turun minus 2,87. Di sini akar masalahnya guru pasif mencari cara sumber dan strategi pengajaran. Oke. Nah, kira-kira program apa? Ini bisa meningkatkan kompetensi guru, bisa meningkatkan atau menambah sarana atau fasilitas untuk peningkatan pembelajaran inovatif. Nah, kita masukkan kodenya. Kode ini diambil dari subkegiatan. Kalau di sini misalkan ingin meningkatkan kompetensi guru, berarti kodenya pada kode 5. 5 itu karena peningkatan, nih, untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Kalau acuannya misalkan, oh madrasah bukan ingin meningkatkan kompetensinya, tetapi ingin membeli peralatannya atau sarananya untuk praktik inovatif. Berarti nanti kodenya kita ngambil di 6. 6 itu di sini saya tadi ambil 6257 ya. 6257 media dan sumber pembelajaran. Ini bisa tadi beli buku, beli media dan sebagainya. 6258. 6257 berarti penyediaan sarana prasarana digital madrasah. Saya kasih contoh di sini saya ngambilnya 6257. Nah, ini sudah terisi semua ya. Karena hasilnya sebelumnya kurang, maka diprioritaskan menjadi 1. Ini ANBK sumbernya 2024. Oke. Ini sudah selesai semua tadi sama dengan katakanlah pemunip ya. Maka di sini Bapak akan muncul secara berurutan. Sudah diotomatiskan berurutan berdasarkan kode tadi. Tadi 1D23 penerapan praktik inovatif. Nah, berarti ini kan nomor 1 tadi. D23. Nah, ini kan nomor 1, ini D23. Ini penerapan inovatif. Ini rekom RKT-nya. Ini perlu dibenahi, skornya 50, akar masalahnya guru pasif. Sumber datanya ini, kode inspirasinya atau yang dibenahi 6257, pengembangan standar sarana prasarana. Penyediaan, misalkan madrasah ingin mengambil sarananya, penyediaan sarana prasarana digital madrasah. Nah, secara spesifiknya, benahinya berarti ingin membeli katakanlah proyektor, ya, atau pembelian laptop, pembelian proyektor. Pembelian laptop silakan yang menunjang kepada pembelajaran inovatif kalau sasarannya pada sarana. Apakah ada dianggarkan? Ya berarti ya dianggarkan. Berarti nanti ada RKM. Dari RKT ini naik ke RKM. Penyusunan perangkat misalkan di sini nomor 2-nya di sini yang dibenahi pengolahan kurikulum satuan pendidikan. Perencanaan pembelajaran, pengembangan proses pembelajaran, penyediaan perangkat, maaf siapa ya? Ini yang ini penyediaan perangkat pembelajaran. Misalkan penyusunan perangkat pembelajaran atau katakanlah di sini pelatihan dan sebagainya, ya. Itu nanti terserah madrasah, terserah timnya apa yang mau dibenahinya. Nah, ini. Kalau perlu anggaran nanti ya. Kalau tidak berarti nanti tidak dianggarkan. Misalkan oh ini mesti tidak perlu anggaran lah kalau hanya sekedar diskusi mah misalkan. Pelatihan perlu silakan. Ini kalau misalkan kalau hanya sekedar diskusi tidak ada anggaran, berarti jangan dianggarkan. Ini misalkan ya, antara dianggarkan atau tidak. Oke?
Nah, ini lanjut. Tadi kan baru rekom, Mbak, ya. Lanjut ke RKT. Rencana kerja tahunan. Jadi coretannya bisa dihapus nggak? Yang coretan ini. Rencana kerja tahunan tadi berdasarkan rekom RKT secara berurutan. Di sini sudah muncul tadi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Berarti ini prioritasnya, Pak. Prioritasnya. Berarti ini pembelanjaan yang sifatnya berdasarkan analisis raport pendidikan, gabungan EDM dengan gabungan raport atau analisis berbasis data. Pertama tadi perlu dikembangkan penyediaan sarana digital. Urainya pembelian proyektor. Kira-kira madrasah mau kapan belinya? Apakah di Januari, di Februari, di Maret? Misalkan katakanlah di Maret. Karena perlu segera. Berarti nanti kita tinggal checklist kapan mau dibelinya. Nah, berarti nanti dianggarkannya di triwulan 1. Karena sekarang triwulanan. Dan memang sulit kalau di triwulanan yang uang masuk definitifnya juga belum keluar atau pagu definitif belum keluar, maka sulit kalau dibuat anggaran 1 tahun sekaligus. Jadi nanti tergantung pada ini. Ini yang agak menyulitkan. Yang perlu diingat Bapak Ibu ya, anggaran itu tidak semua program rekomendasi dapat dianggarkan. Kenapa? Karena kalau saya simulasikan begini, tidak semua yang hasil rekomendasi itu dapat dianggarkan. Ini simulasi, Pak. Contoh, madrasah mendapatkan dana 1 tahun 110 juta. Ini berarti simulasinya 100 siswa ya untuk jenjang MTS. Pertama, untuk bayar 321 saja, honor itu maksimum kan 60%. Maksimum. Dan saya yakin madrasah swasta akan menggunakan maksimum untuk pembayaran honor. 60%, berarti 66 juta sudah dianggarkan untuk bayar honor. Yang kedua, membayar operasional rutin bulanan. Pertama, bayar listrik. 12 bulan. 1 bulannya misalkan 200.000, berarti udah digunakan 2.400.000 untuk listrik. 821 operasional bayar internet. Misalkan 12 bulan, 1 bulannya 400.000, berarti 4.800.000. Belanja ATK 1 tahun, katakanlah ini simulasi 4 juta. Melakukan penilaian semester ganjil, berarti katakanlah 3 juta, sesuai kebutuhannya. Ujian madrasah, kemudian semester genapnya, kemudian ANBK-nya. Ini kan kegiatan-kegiatan rutin yang memang dilaksanakan di madrasah. Jangan sampai ketika ujian madrasah dananya sudah habis, kalau tidak dianggarkan terlebih dahulu. Kemudian pelaksanaan misalkan semesteran, ternyata dananya sudah habis. Nah, itu kan harus dirancang, Pak. Belum kegiatan-kegiatan lain yang biasa dilakukan. Seperti gini, kemarin banyak yang komplain, Pak, saya tidak menganggarkan kegiatan pramuka. Tanggal 14 ada undangan camping, ada undangan dan yang sebagainya. Belum kegiatan yang suka diikuti oleh madrasah, kegiatan lomba-lomba dan sebagainya. Ini yang pokok saja seperti ini. Honor, kemudian operasional, ya, sampai penilaian itu sudah menghabiskan dana 80%. Berarti kalau dari simulasi tadi 110 juta, dana yang tersedia tinggal 22.800. Makanya hasil rekomendasi ini tidak dapat semua dianggarkan karena keterbatasan anggaran. Nanti ini pilih mana yang paling prioritas. Artinya kan diperlukan, mendesak. Ketika mendesak ya berarti diprioritaskan. Oh, ini bisa ditangguhkan. Berarti mana yang paling prioritas di antara tadi hasil dari rekomendasi RKT. Karena RKT-nya tidak semua dapat dianggarkan. Karena kita ada beban operasional. Oke. Kalau sudah muncul seperti ini mungkin tambahan dari aplikasi tadi ya. Ini ada rencana pendapatan. Rencana pendapatan kita masukkan di sini misalkan madrasah X, bos triwulan 1 ini dianggap sama semua per triwulan.
Nah, kalau saya tanyakan kenapa sekarang bos per triwulan gitu kan? Tidak per semester katanya, tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Bos triwulan 2 akan berbeda dengan triwulan 1. Bedanya nurun bukan naik, Bos. Itu katanya. Karena pengaruh efisiensi. Nanti triwulan 3 akan turun lagi sampai triwulan 4. Itu dampak dari efisiensi. Itu katanya menurut informasi. Makanya definitifnya belum keluar berapa anggaran bos triwulan 2. Itu sampai sekarang kan belum ada definitifnya. Nah, ini kalau misalkan tidak sama berarti ini diisi manual saja, Pak. Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Diisi manual sesuai dengan pendapatan. Tapi kalau misalkan mau direncanakan full tanpa ada efisiensi, berarti tetap anggaran madrasah MTS berarti per tahun 1.100.000 kali siswa, kemudian yang MI masih 900, yang MA misalkan 1.500.000. Ini bisa fleksibel diisi di manual saja, nanti tergantung dari jenjang dan uang yang diperoleh. Ya. Selanjutnya di sini ada APBM. Nah, kalau sudah langkah-langkah kita lewatin dulu nggak apa-apa. Kita misalkan, tadi rencana pendapatan sudah muncul ya. Kita mau ke belanja rutinnya apa? Nih, kita masukkan, Mbak. Ini kan belanja rutin kan nggak bisa dihindari. 321. Ini pembayaran honor GTK dan biaya operator. 12 bulan, misalkan 1 bulan 5.500.000. Dari mana 5.500.000? Kita kembali tadi ke rencana pendapatan. Rencana pendapatan 110 juta ya. Nah, ini kan yang harus dibayar, Pak. Nggak bisa ini, nggak bisa ditangguhkan, nggak bisa ini diabaikan. Ketika mendapat 110 juta per tahun, maksimum kita gunakan 60% untuk pembayaran honor. Berarti honornya itu untuk 1 tahun angkanya 66 juta. Ketika 66 juta, berarti per bulannya 5.500.000. Nah, ini kan angka mutlak yang memang ketika dimaksimumkan 60%, berarti angkanya munculnya seperti ini. Nanti kan belanja rutinnya di sini tadi masukkan 12 bulan 5.500.000, ini total biaya per tahun 66 juta. Triwulan 1 16,5, triwulan 2 16,5 dan seterusnya ya. Nah, ini tinggal nanti memasukkan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni dan seterusnya sampai Desember. Ini sampai Desember. Ini berarti dalam satu semester 33 juta, dalam semester 2 33 juta. Maka per triwulannya di sini muncul angkanya itu adalah 16.516.500. Nah, itu nggak bisa dihindari, Pak. Yang kedua, operasional 821. Penyediaan beban operasional pembayaran listrik pasca bayar. Atau mungkin ada yang token. Kalau pasca bayar, ya sama saja. Ini per bulannya berapa? Katakanlah ini simulasi 200.000 per bulan. Berarti per tahunnya 2.400.000. Maka dimasukkan di sini 200, 200, dan seterusnya sampai selesai. Yang ketiga, operasional pembiayaan bayar internet. Misalkan per bulan 400.000. Ini sama diisikan per bulannya. Nah, yang ketiga, 453. Ini kan rutin kegiatan yang dilakukan di madrasah. Pelaksanaan penilaian atau ujian akhir semester. Uraiannya pelaksanaan asesmen akhir sumatif ganjil atau PAS. Penilaian akhir semester yang dilakukan di bulan Desember atau November akhir. Satu kegiatan misalkan butuhnya 3 juta. Nah, nanti kita uraikannya di sana, berarti belanjanya gelondongan, tidak perlu dirinci. Nanti laporannya gelondongan, tinggal dibuktikan dengan faktur-faktur atau tabel pengeluaran kegiatan yang menunjukkan kegiatan ini. 3 juta ini di bulan apa? Berarti kalau misalkan semester akhir semester, berarti di bulan Desember.
Masukannya di bulan Desember. Nah, ini kenaikan kelas, kemudian pelaksanaan ujian madrasah. Nah, ini saya contoh MTS ya, ini kan di April. Ini di April. Kalau MI mungkin hampir sama, kalau MA nanti mungkin di Maret, Pak. Nanti di Maret, ya. Kemudian ANBK pengembangan kurikulum, biasanya review kurikulum atau penyusunan KOM, itu merupakan kegiatan yang memang selalu dilakukan. Evaluasi dari madrasah, penyusunan RKAM, sampai ke pelaporan keuangan BOS. Itu kan perlu biaya. Dan ini rutin dilakukan pasti minimal 1 tahun 2 kali kalau per semester. Apalagi sekarang 4 kali kalau laporannya per triwulan. Ini transport 835 itu berarti pengolahan dana, penyusunan laporan, ini transport pengambilan uang ke bank, ya, pengambilan atau pengantaran laporan ke Penmad itu dapat dibayarkan dari pengembangan standar pembiayaan. Nah, ini udah selesai semua. Kalau rutin ini udah terpenuhi, maka di sini otomatis. Oh, triwulan 1 hanya ada sisa dana dari belanja rutin 7.400.000. Triwulan 2 hanya ada sisa dana 650.000. Triwulan 3 hanya ada sisa dana 400.000. Dan triwulan 4 ya ada sisa dana 1.900.000. Dengan kondisi sekarang per triwulanan, memang agak susah ketika kita melakukan katakanlah kegiatan-kegiatan yang tadi, Pak. Kegiatan-kegiatan yang rekomendasi dari RKT. Kecuali yang digunakannya misalkan semesteran. Atau nanti kalau misalkan ada dana disaldokan triwulan 1, nanti akan gabung dengan triwulan 2. Nah, ini berarti ada sisa dana. Sisa dana ini adalah untuk belanja peningkatan atau berdasarkan hasil rekom RKT. Ya. RKT. Maka di sini di selanjutnya, oh ini rekapnya, ini udah otomatis rekap yang rutin. Yang rutin itu berarti standar isinya 5 juta. Pembelajarannya 66 juta. Kemudian di sini, ini yang 8 standar, Pak. Nah, kalau ini udah selesai, kita masuk ke belanja prioritas. Sisa 7.400.000, 650.000, 400.000, 1.900.000. Contoh, yang tadi. Saya ambil tadi prioritasnya kan tadi di RKT itu 6251, 6257. 6257 pengembangan standar sarana, penyediaan sarana peralatan digital, pembelian proyektor. Beli 1 unit. 7.400.000. Biayanya 7.400.000. Nah, berarti karena ini anggaran sisanya ada di triwulan 1, berarti kita pembeliannya harus di antara Januari, Februari, Maret. Tidak bisa dianggarkan di luar bulan ini, karena uangnya adanya hanya di triwulan 1. Katakanlah berinya di bulan Maret. Oke. Ini simulasi saja, Pak. Yang kedua, 311 pengembangan proses pembelajaran, penyediaan perangkat, penyusunan perangkat pembelajaran. Misalkan satu kegiatan, ini 650.000 harga satuannya. Karena anggarannya ada di triwulan 2, berarti kegiatannya harus pada triwulan 2 antara April, Mei, Juni. Nah, kemudian ini seterusnya sama. 6 di sini 521 refleksi. Refleksi itu kan hanya kumpul-kumpul bareng dengan guru, apakah perlu anggaran atau tidak, ya. Ini merefleksikan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Dan pada umumnya kalau saya menganalisis rapot per madrasah, itu kelemahan madrasah masih ada di kelompok D. D1 pembelajaran, D2, D3 ya, refleksi termasuk itu yang kadang-kadang hasilnya kurang memuaskan. Nah, sehingga pengaruhnya tentu akan berpengaruh kepada A1 dan A2, kemampuan literasi dan numerasi. D1, D2, D3, D4 itu pada unsur pembelajaran dan kepemimpinan. Nah, misalkan oke lah, ini refleksinya mau ada konsumsi katakanlah 400.000, karena adanya di triwulan 3 berarti nanti pengeluaran keuangannya ada di triwulan 3.
Dan ini misalkan triwulan 4 di sini 521 pelatihan terkait metode pembelajaran. Sisa anggarannya ada 1.900.000. Kita habiskan misalkan 1.900.000. Berarti anggarannya dilakukan di bulan antara Oktober, November, dan Desember. Karena anggarannya ada di triwulan 4. Nah, ini akan fleksibel sesuai dengan kebutuhan madrasah. Ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini rekapnya, Pak. Ini rekapnya. Nah, sehingga pada akhirnya akan terwujud menjadi laporan madrasah itu dalam bentuk RKAM. Ini RKAM-nya. Artinya gabungan antara yang tadi rutin dengan yang prioritas. RKAM-nya, kemudian rekapnya seperti ini. Ini rekap RKAM. Dan pada APBM. Nah, ini berarti masuk anggarannya 110 juta itu dibelanjakan untuk yang belanja hasil rapot non hasil rapot madrasah atau yang sifatnya rutin sebesar 99 juta 650 atau 90%. Dan yang belanja prioritas rapot madrasah gabungan EDM dengan RKAM itu 10 juta 350 atau 9%. Ini tambahan sebetulnya dari yang tadi. Tambahan dari yang tadi, ini turunan atau modifikasi dari yang aplikasi nasional yang tadi digabungkan semua madrasah, 10 madrasah maksimum. Ini dipisahkan per madrasah dan lebih dispesifikan. Termasuk di sini ada rekom RKT, RKT-nya seperti apa, rencana pendapatan, APBM, belanja rutin ya, kemudian belanja yang rekapnya yang rutin sampai belanja ke prioritas hasil EDM. Nah, terkait aplikasi ini, insya Allah nanti akan saya share ya. Saya share nanti. Mungkin Pak Rifai, karena ini hampir sama dengan Pak Munib tadi tinggal sepertinya lebih banyak kita ditanya jawab ya. Karena tadi tanya jawab mungkin Pak Munib terkait dengan rencananya seperti apa, programnya seperti apa, laporan seperti apa. Nah, saya lebih ke bagaimana tadi menambahkan ketika EDM 2025 belum muncul pada aplikasi karena memang belum dibuka. Tetapi kita sudah dapat mengerjakan, tinggal nanti masuk ke aplikasi sekitar di bulan Juli atau paling lambat di bulan September. Sehingga akhir tahun kita sudah punya EDM yang baku. Itu saja mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi pemaparan, penjelasan terkait dengan bagaimana kita bisa mendampingi madrasah atau satuan pendidikan dalam menyusun rencana kegiatan, dalam menyusun program madrasah yang berbasis data, tentunya berbasis EDM, dan bagaimana kita akan menggunakan EDM tersebut bila mana pada saatnya kita masih belum bisa mengisi EDM atau menggunakan EDM yang berbasis online. Dan terima kasih kami sampaikan kepada narasumber Bapak Haji Endas Wahidin Sambas. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif atau tanya jawab. Silakan Bapak Ibu menanyakan sepuas-puasnya apa yang tadi masih belum jelas, baik yang disampaikan oleh narasumber yang pertama maupun oleh narasumber yang kedua. Tentunya dengan raise hand terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, agar adil sesuai urutan. Apa yang ditanyakan silahkan apa saja terkait dengan pendampingan penyusunan program satuan pendidikan atau pelaksanaan tusi pengawasan pada siklus
siklus yang kedua. Sudah ada 2 penanya, sudah ada 2 Bapak Ibu pengawas yang raise hand. Yang pertama dari Bapak Haji Sadirah, nanti Pak Haji Sadirah memperkenalkan diri dari mana, kemudian silakan langsung tanyakan apakah ke narasumber 1 Pak Haji Munib atau ke narasumber 2 Pak Haji Endas. Pada penanya, Bapak Sadirah dipersilahkan. Di unmute dulu ya Pak. Iya, sudah, silakan Pak. Sudah Pak. Oke, sudah, tinggal silakan sampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Saya dari Kabupaten Indramayu, Pak Sadira. Pertanyaan pertama, saya sangat terima kasih kepada 2 narasumber yang alhamdulillah ini sangat pencerahan kepada kita semua. Dari bentuk rapot sampai EDM Rekam dan penyusunan laporan. Jadi insya Allah ini lengkap ini. Terima kasih banyak Pak, 2 narasumber. Yang saya tanyakan singkat saja untuk Pak Dr. Endas, Pak Haji Endas, yaitu berkaitan dengan di Kabupaten Indramayu, Pak, untuk madrasah negeri itu tidak hanya sedikit yang menyusun ERKAM karena alasannya ada aplikasi sakti sehingga tugas-tugas kami yang berkaitan dengan EDM ERKAM di madrasah negeri ini sangat kesulitan, Pak. Oleh karena itu, kalau nggak salah untuk tingkat sanawiyah dari 13 madrasah baru 2 madrasah Pak yang menyusun. Oleh karena itu saya mau tip atau mohon Bapak bisa menjelaskan ke kami barangkali ini gimana madrasah negeri dengan konsekuensi tidak mau menyusun ERKAM. Itu saja Pak, terima kasih. Baik Pak Haji, langsung dijawab dari Pak Haji Sadira menanyakan bagaimana sih konsekuensi bagi madrasah negeri yang tidak menggunakan aplikasi ERKAM dalam penyusunan RKAM-nya, rencana anggaran kerja madrasahnya. Apakah ada regulasi yang mengikat madrasah negeri juga harus wajib untuk menggunakan aplikasi ERKAM, atau ada juga konsekuensinya, atau bagaimana agar madrasah negeri juga bisa menggunakan aplikasi ERKAM dalam penyusunan perencanaan rencana kerja anggaran madrasahnya. Silakan Pak Haji Endas. Langsung aja. Iya, Pak. Sementara. Langsung aja. Jadi satu-satu ya. Ya, Terima kasih Pak Haji Sadira dari Indramayu. Pertama saya lupa nih surat edarannya nomor berapa ya. Itu ada edaran untuk EDM itu tidak ada pengecualian. Jadi semua harus. Baik negeri ataupun swasta. Hanya memang alasan negeri itu kan ada aplikasi sakti untuk keuangannya. Tapi saya pernah ngobrol dengan Pak Hamid waktu itu menjadi kelembagaan. Dan ini wajib ya. Wajib sebetulnya negeri pun wajib masuk ke EDM RKM, apalagi EDM-nya. Karena EDM itu kan basis data untuk menyusun rencana anggarannya. Nah itu. Jadi ini edarannya di sana udah jelas wajib semuanya masuk. Hanya kadang-kadang kita kalau ke negeri itu agak ragu juga Pak Sadira ya. Mereka kan bantah, saya kan ada aplikasi sakti gitu kan. Ya harusnya ya kalau ingin tidak ambil resiko dua-duanya dikerjakan. Nah ini pengalaman kemarin ketika ada audit kinerja kemarin di Cianjur ya pada bulan Ramadan kalau tidak salah itu. MI itu diperiksa keuangannya di RKAM. Madrasah negeri itu DRK diperiksanya oleh tim audit itu dan ada menjadi temuan karena ya ketika hasil EDM-nya seperti ini kenapa anggarannya itu berbeda gitu kok dipakai anggaran yang memang tidak dibutuhkan tidak terlalu dibutuhkan gitu itu menjadi temuan kemarin itu pengalaman kemarin jadi memang
mindset negeri itu ya seperti itu Pak, sama di Cianjur pun sama. Negeri itu tidak mau masuk ke RKAM karena punya sakti. Tapi EDM-nya tetap wajib dilaksanakan oleh negeri. Tetap harus mengerjakan EDM. Ya, itu wajib Pak ya kalau EDM-nya. Kalau pertimbangan keuangannya ya mereka kan karena punya alasan saya ada aplikasi sakti. Yang saya sendiri belum tahu aplikasi seperti apa gitu. Nah, itu mungkin Pak Sadira ya. Mungkin Pak Munif bisa menambahkan. Karena ada edaran. Saya lupa nomor berapa edarannya dan termasuk di Juknis sudah ditegaskan. Penggunaan EDM card itu tidak terbatas pada swasta tetapi wajib untuk negeri dan swasta. Itu mungkin ya. Mungkin Pak Munif bisa menambahkan terkait hal tersebut. Ya, halo. Sudah, Pak Jindas? Iya, Oke, baik. Eh, itu ya, Pak Haji Sadira, yang disampaikan oleh Pak Jindas dan barangkali dari Pak Haji Muni juga bisa menambahkan terkait penggunaan EDM maupun IRKAM ya bagi madrasah swasta dan madrasah negeri. Dan yang selama ini barangkali masih belum siap untuk menggunakan aplikasi IRKAM itu adalah madrasah negeri dengan alasan mereka sudah menggunakan aplikasi Sakti. Pak Haji Munib barangkali bisa menambahkan, Pak. Silakan Pak Haji Munib. Halo, bisa Iya, terdengar suara? Oke, jelas, jelas Pak. ya Silakan. baik. Eh, Pak Sadira hanya sekedar menambahkan ya. Pertama, untuk RK memang rada rumit sih bagi madrasah negeri. Karena dia di situ harus menggabungkan antara dana BOS dengan DIPA kan, biasanya laporannya keseluruhan. Tapi kalau untuk EDM itu sifatnya wajib. Caranya kita memperlihatkan saja terkait dengan surat edarannya itu. Nah, Bapak Ibu nanti bisa di-download saja itu surat edarannya kalau tidak salah itu nomor B1126 / DJ. Nanti saya sharekan ya Oke, siap. tanggal 20 September 2024 terkait dengan kewajiban penggunaan EDM dan RKAM. Itu untuk madrasah. Jadi saya secara pribadi juga madrasah negeri saya punya binaan itu EDM-nya saya kejar terus-terusan baru setelah lewat hampir di akhir-akhir menit-menit terakhir selalu saya perlihatkan di akun saya sebagai pengawas bina hanya MTS negeri yang belum. Seminggu Hmm. berikutnya saya kirim lagi hanya MTS negeri belum. Lama-kelamaan akhirnya saya kumpulkan aja semua timnya, itu tim penjamin mutu madrasahnya. Kemudian silakan dibuat. Sebetulnya ketika dibuat itu nggak lama, Pak. Seminggu dia beres. Walaupun katakanlah dalam membuatnya itu masih belum secara maksimal begitu. Karena mungkin terburu-buru. Yang kedua adalah timnya belum terbiasa kali dengan penggunaan EDM itu. Padahal sudah dijelaskan, tapi nggak apa-apa, yang penting ada. Kenapa EDM itu menjadi penting? Itu kan dasar bagi kita untuk melakukan proses pendampingan. Jika data dari EDM-nya kita tidak dapat diperoleh, kita agak kesulitan. Itu kan EDM hampir sama dengan profil madrasah yang kita bina seperti apa. Itu kira-kira. Makasih. Oke, terima kasih Pak Haji Manip. Mudah-mudahan Pak Haji Sadira sudah ada pencerahan ya. Ya, puas tidak puas nanti dipuas-puasin sendiri ya Pak Haji ya. Nanti saya Baik, kirim surat edarannya ya. siap, siap ditunggu. Lewat chatroom ya saya kirim. Siap, ditunggu share surat edaran penggunaan aplikasi atau penggunaan IDM ya. Ya. IDM Dan dibiarkan bagi rekam. seluruh madrasah, baik negeri maupun swasta. Baik, yang selanjutnya ada Ibu Haji Sri Ambarwati dari tadi ya Bu ya. Ya, dari tadi ini. Nanti Ibu Haji silakan langsung tanyakan ke Pak Haji Munib atau Pak Haji Endas dan juga perkenalkan diri dari mana asalnya. Pada Ibu Sri Ambarwati dipersilakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.
Oke, silakan. Ya, 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 ya. Oke, itu maksudnya untuk EDM tahun 2024-nya ya, Bu? Oke, siap. Betul. Oke, baik. Pertanyaan yang sangat baik sekali dan itu bisa mewakili kita semua yang barangkali belum ada kesempatan untuk bisa bertanya, tapi juga menginspirasi pertanyaannya dan juga jawabannya yang dinanti-nantikan juga oleh kita semua. Bisa langsung dijawab oleh Pak Haji Munib dulu, bolehlah. Pak Haji Munib, silakan Pak Haji Munib dan dilanjut ditambahkan dilengkapi oleh Pak Haji Ndas. Pak Haji Munib, Baik, silakan. terima kasih. Eh, Memang dari sisi problematika siklus juga sudah saya jelaskan. Di kita itu siklusnya memang kurang agak dalam tanda petik kurang tepat. Ketika mau melakukan proses pendampingan di triwulan 2, yaitu bulan April, Mei, Juni. Sementara EDM itu biasanya digunakan atau dilakukan proses itu oleh madrasah di akhir-akhir tahun untuk erkam pada tahun berikutnya. Katakan yang sekarang tahun 2024, itu madrasah sudah akan melaksanakan kegiatan analisis EDM itu di bulan November, Desember untuk persiapan atau Desember lah untuk erkam bulan Januari tahun berikutnya. Tapi kita melakukan pendampingan yang tahun sekarang itu tahun 2024. Untuk yang tahun 2025, EDM-nya belum bisa dibuat, yang tahun 2023-nya sudah ketinggalan begitu. Maka jalan satu-satunya adalah apa yang kita lakukan pendampingan itu di bulan April, Mei, Juni menggunakan data EDM tahun sebelumnya. Berarti kalau sekarang kita tahun 2025, yang tahun 2024. Insya Allah sudah harus beres. Tahun 2024 piraku sekarang udah bulan apa? Bulan Juni 2024 belum ada. Jadi gunakan EDM 2024 dan satu lagi gunakan EDM yang 2 tahun terakhir ya. Berarti gunakan EDM 2023. Adapun yang ANBK seadanya saja di raport yang ada di fitur ANBK itu. Kalau yang adanya tahun 2024 kita gunakan itu yang terakhir. Kalau tidak ada misalkan yang tahun 2025-nya kita gunakan yang 2004. Syukur-syukur 2024-nya ketika sedang proses sudah ada. Kita langsung download saja. Itu aja Pak. Jadi sebetulnya ANBK juga hampir sama. Hanya ketika ANBK itu di dalamnya sudah memuat potret antara hasil mutu pada tahun sebelumnya dengan tahun sekarang dan ada aspek perubahannya begitu. Kalau di EDM kan harus kita masukkan dulu tahun sekarang dan tahun sebelumnya baru bisa muncul kira-kira perubahannya seperti apa. Jadi kepada Bu Sri Ambarwati,
tidak usah bingung. Yang jelas untuk EDM sekarang tahun 2025 kita menggunakan EDM yang tahun 2024 dan tahun 2023. Kalau tahun 2025-nya kan belum ada. Tapi kalau tahun 2025-nya sudah ada, berarti gunakan EDM 2025 dan 2024. Kalau ANBK-nya kita gunakan yang paling terakhir adanya apa aja gitu. Bisa digunakan dijadikan sebagai basis data awal. Terima kasih. Itu Bu Sri Ambar. Terima kasih. Oke, Silakan. terima kasih Pak Haji Munib sudah menjelaskan dengan gamblang ya, Ibu Haji Sri Ambarwati ya. Dan barangkali Pak Haji Ndas ada tambahan untuk informasi terkait bagaimana kita menggunakan sumber ya, sumber data EDM 2000 EDM dan juga NBK ya sebagai rapor mutu dan rapor pendidikan untuk pelaksanaan pendampingan di tahun 2025. Pak Jindas, Oke, silakan. ini saya hanya menambahkan ya. Ya kalau Oke, memang data yang sudah muncul kan 2023, 2024 ya EDM itu. 2025 pasti di aplikasi belum ada. belum. Nah, tadi saya sempat menyinggung tidak ada salahnya ketika kita menggunakan dulu pendampingan aplikasi manual. Untuk Nah, kenapa 2024. demikian? Yang Excel tadi ya. Ya, Nah, ya. kenapa demikian? Ya karena begini, Pak. EDM itu mengukur evaluasinya ini bukan tahun anggaran, tetapi tahun pelajaran. Berarti tahun pelajaran akan berakhir di bulan Juni. Nah, ketika mengukur evaluasi semester satunya, berarti kita udah lalu. Itu di Juli sampai Desember kan, yang semester satunya. Yang semester 2-nya bukti fisiknya berarti antara Januari sampai Juni dan sekarang sedang berjalan. Nah, berarti seperti tadi schedule yang tadi. Nah, schedule yang tadi itu kan saya sekalian lagi. Ini kan hasil ketika saya mengikuti terakhir itu di Serpong. Nah, ini. Nah, kenapa kemarin sering terjadi kita tim itu seperti dikejar-kejar waktu ya. September penarikan data sampai tanggal sekian sampai terus begitu. Sementara di lapangan kadang-kadang karena trafficnya tinggi, nah sehingga siswa masuk dan sebagainya. Itu kendala-kendala kemarin. Makanya kemarin disarankan untuk tim itu silahkan EDM itu sudah bisa diproses di awal bulan tahun 2025. Berarti sumber datanya yang Januari, yang Juli, Desember. Kemudian berjalan sampai bulan Juni, itu berarti sumber datanya yang sedang berjalan di Januari sampai Juni yang 2025. Dan persiapkan ini semua bukti dukung fisiknya, karena bukti fisik itu yang akan mendukung kepada level. Maka di sini sudah mulai di aplikasi manual itu bisa menggunakan atau menentukan level seperti yang tadi aplikasinya dan bisa menghasilkan hasil EDM untuk 2025. Masalahnya karena belum dimasukkan ke aplikasi EDM versi 2, nah sebetulnya ini kan untuk mempermudah. Ketika kita sudah siap dengan data-data EDM 2025 ya dengan bukti fisik dan sebagainya, kemudian tadi level di aplikasi manual sudah disiapkan. Nah, itu berarti ketika nanti sekitar di bulan Juli EDM sudah dibuka, berarti kita sudah bisa menginput EDM di bulan Juli kalau sudah dibuka. Ketika Desember sudah dibuka ya kita input Desember atau di Juli atau di September. Jangan sampai seperti tahun kemarin kita menunggu surat. Surat keluar, segera madrasah masuk ke EDM untuk 2024. Itu di September. September kemudian waktunya dibatasi hanya sekian hari lagi, sekian hari lagi. Nah, itu yang diharapkan kemarin itu. Ketika kita mengerjakan di manual, itu kan hasilnya akan sama hasilnya. Karena instrumennya sama. Yang di manual dengan yang di aplikasi sama. Nah itu, apakah nanti mau menggunakan EDM yang 2024-2025 silahkan. Itu kan hanya sebagai gambaran. Nah ketika meningkatkan misalkan saya akan mencoba dengan hasil 2025 juga silahkan. Berarti Bapak Ibu nanti memasukkannya ke manual dulu. Karena hasilnya akan muncul nilai akhirnya berapa. Setiap aspeknya akan kelihatan. Aspek A, B, C, D, dan E-nya tadi sudah disediakan aplikasi manualnya.
Oke, mungkin itu Bu, untuk jawaban dari saya ya. Artinya ya kita bisa mulai pendampingan tapi menggunakan aplikasi manual. Ketika dibuka di bulan Juli, karena tadi saya buka belum ada untuk memasukkan EDM yang 2025. Masih tertutup. Bahkan aplikasinya masih perbaikan. Apakah ini perbaikan dengan sistem triwulan atau sebagainya? Belum bisa dibuka lagi. Nah, itu mungkin jawaban saya itu. Pak Oke, Aripai, bisa ada tambahan sebentar silakan, untuk silakan, Pak Munib. mempertegas. Ya, Silakan. saya izin share screen ya. Nah, ini Bapak Ibu, biar nanti kalau ke madrasah negeri, Bapak Ibu punya dasar hukum yang kuat. Kalau kemarin-kemarin mungkin masih ada syafaat maghfirah ya, tapi Iya. sekarang syafaatnya sudah hilang Iya. dengan edaran seperti ini tahun 2024. Karena di poinnya sudah jelas kalimatnya, Satuan Pendidikan Madrasah itu yang berstatus negeri ataupun madrasah swasta telah mendapatkan pelatihan penggunaan aplikasi evaluasi diri EDM elektronik rencana anggaran madrasah mulai tahun anggaran 2025. Berarti kewajiban itu sudah tidak bisa lagi ditoleransi mulai tahun 2025. Kalau kemarin masih ada syafaat maghfirah. Kenapa ini penting? Karena itu bisa dijadikan untuk dasar melakukan proses pembelajaran, penggunaan aplikasi DM Mandiri, komunikasi. Nah, ini tugas pengawas di sini nih ada yang B-nya. Melakukan komunikasi koordinasi minta bimbingan kepada pengawas madrasah. Nah, berikutnya pengawas juga harus bisa mendampingi ketika madrasah yang bersangkutan ketika menggunakan aplikasi secara online itu mengalami kendala. Di sini harus ada bantuan dari pengawas kepada pengawas dan kantor Kemenang. Nah, poin 5 ini yang penting perlu Bapak Ibu sampaikan. KSKK Madrasah akan memberikan direktur sanksi kepada madrasah yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana surat ini. Nah, ini perlu disampaikan. Kemudian memperkuat tadi penjelasan Pak Jindas, kita bisa menggunakan manual terlebih dahulu. Nah, ini kan setiap tahun bahwa madrasah itu dengan menggunakan pagu indikatif, penetapan indikatifnya adalah paling lambat prosesnya sampai tanggal 30 September untuk tahun berikutnya. Nah, ini juga di setiap tahun madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah itu yang berstatus negeri maupun madrasah swasta wajib membuat evaluasi diri. Jadi sekarang dengan surat edaran ini tidak bisa ada tawar-menawar lagi untuk tidak membuat EDM. Itu kira-kira, makasih. Suratnya ini sudah saya kirim di chatroom ya, silakan tinggal di download. Siap. Terima kasih Pak Haji Munib. Tapi boleh saya bertanya, Pak? Boleh, boleh. Ya, berarti untuk madrasah ya Pak ya, MI, MTS, MA maupun MAK. Nah, ini bagaimana terkait dengan RA? Itu yang pertama ya. Yang kedua, madrasah yang belum mengikuti BIMTEK, Pak. Karena permasalahannya baru mendapatkan IZOP di tahun 2025 ini. Apakah dan juga mereka belum mendapatkan anggaran ya, belum mendapatkan anggaran untuk BOS ya. Nah, itu apakah cukup EDM-nya saja atau bagaimana, Pak? Oke, di surat ini sudah jelas berlaku juga untuk RA. Ya, Oke, pertama. Yang kedua, ada penjelasan klausul nomor 2. Satuan Pendidikan MI, MTS, dan MA yang memperoleh izin operasional pendirian IJOP pada tahun 2025 atau sesudahnya diwajibkan. Berarti oke. kalau yang sebelumnya tidak diwajibkan. Gitu aja. Oke, Pak. Terima kasih penjelasannya. Dan Tambahan. iya, silakan, silakan, Pak Jendra, silakan. Tambahan dikit. Nah, ini kan yang sudah yang hijau baru ya. Iya, Yang coba. pertama yang perlu ditekankan itu kan sekarang sudah tidak ada lagi BIMTEK EDM RKAM yang Iya, dilakukan betul, Pak. secara nasional atau anggaran nasional. Iya. Itu sudah tidak ada. Nah, penekanannya akan menjadi tanggung jawab pengawas bina Siap-siap, Bapak Ibu. untuk memberikan BIMTEK-nya. Itu tanggung jawab pengawas bina itu. Atau nanti kalau di kabupaten ada berapa, nanti komunikasi dengan Penman. Nanti berarti dilaksanakannya secara mandiri. Tidak ada biaya dari secara nasional atau dari pemerintah. Itu Oke. mungkin tambahannya.
Siap, terima kasih Pak Jindas dan sudah ada 2 penanya. Yang pertama dari Ibu Haji Tiotin, yang kedua dari Pak Didin Haribudin. Silakan Ibu Haji Tiotin menyampaikan pertanyaannya ditujukan kepada siapa, dari mana asalnya. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tihotin dari pengawas MTS Kabupaten Indramayu. Kabupaten Indramayu, Saya MTS. ingin bertanya kepada Bapak Haji Munif, ini Pak tentang pendampingan dan penentuan dari rapot mutu dan rapot pendidikan ini. Apakah hasil-hasil itu yang kita dapatkan itu ada instrumen dari diskusi ketika kita datang, dan untuk rapot pendidikan dan EDM kami itu apakah cukup untuk kita minta kemudian kita rekap sendiri gitu di dalam analisis tersebut. Jadi instrumen yang kita gunakan itu apakah instrumen yang ada saja itu, yang instrumen refleksi perubahan yang menentukan prioritas dan menentukan sedang, tinggi, dan rendahnya itu. Itu saja Pak, barangkali pertanyaan saya, karena untuk menentukan di laporan rapot mutu, rapot pendidikan itu semuanya harus kita upload dari hasil analisis tersebut. Apakah ya itu saja yang digunakan kita ketika datang di sekolah? Memakai instrumen saja. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu Haji Tiotin barangkali bisa saya simpulkan. Untuk pendampingan di siklus yang kedua ini, barangkali sumber data yang diperlukan itu hanya rapor mutu, rapor pendidikan, dan juga rapor madrasah yang isinya itu meliputi EDM maupun hasil ANBK. Begitu ya, Bu Haji Tiotin ya kurang lebih? Ya. Oke, terima kasih. Silakan Pak Haji Munif, langsung dijawab saja. Oke, saya share screen ya. Sudah terlihat ya? Oke, sudah Pak. Oke. Ya, Pak. Baik. Di siklus 2 itu tadi sudah saya jelaskan adalah dalam rangka proses untuk kita mendampingi madrasah dalam merencanakan program gitu. Ya. Nah, ini di triwulan 2 itu bulannya adalah April, Ini, kemudian Mei, Juni. sama Juni. Nah, di bulan April itu Bapak Ibu diusahakan seluruh data terkait dengan hasil EDM. Berarti kalau sekarang hasil EDM 2024, kemudian EDM 2023. Ya. Terus berikutnya adalah terkait dengan hasil ANBK. Nah, NBK ini tergantung yang sekarang muncul tahun, yang ada yang terbaru tahun berapa. Kalau yang muncul terbaru tahun 2024 ya kita gunakan 2024. Nah, data ini harus kita dapatkan. Bagaimana cara mendapatkan data ini? Kalau untuk EDM itu bisa langsung kita download di akun pengawas masing-masing ya. Tidak terlalu repot. Kalau NBK kita minta mereka mendownload raportnya, raport ANBK-nya, kemudian kirimkan soft filenya kepada kita. Ya. Nah, setelah itu kita masukkan di aplikasi kepengawasan yang tadi barusan saya jelaskan. Ya. Sudah beres kita isi semua, tetapi jangan dulu kita isi terkait dengan ide-ide benahi inspirasi. Nah, kemudian di aplikasi itu kan ada 2 dokumen yang harus kita laporkan di triwulan 2 itu. Ya. Dokumen rencana pendampingan, Dan laporan. itu, dan yang kedua adalah laporan pendampingan. Selama 1 bulan penuh, ini bulan April, silakan untuk melakukan proses analisis. Input EDM-nya, termasuk juga input hasil ANBK-nya, termasuk bagaimana hasil perubahannya, termasuk kira-kira apa yang harus dilakukan pembenahannya. Baru sebagai sebuah inspirasi. Walaupun itu sebuah rencana awal, Ibu.
Setelah selesai ini di bulan Mei, diharapkan bulan April. Nah, ini kan nanti produknya apa nih hasil ini teh? Produknya dokumen yang pertama yang disebut dengan rencana pendampingan di print out. Kalau kita identikkan rencana pendampingan ini adalah sama dengan RPM, rencana kepengawasan manajerial lah begitu. Kan ada RPA, ada RPM kan. Ini RPM, rencana kepengawasan manajerial. Kebutuhannya buat siapa ini? Buat pengawas sebagai data awal. Anggaplah ini adalah sebagai RPP, ibu teh mau ngajar lah begitu. Cuman ini RPP mau melakukan pendampingan gitu. Kemudian di bulan Mei ibu turun dengan membawa hasil analisis rapot tadi, yaitu membawa RPM tadi, rencana pendampingan ini. Ini di bulan Mei. Nah, Bapak Ibu, proses ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Bisa terjun ke satuan pendidikan satu-satu, ke madrasah masing-masing, atau bisa juga dikumpulkan tim penjamin mutu madrasahnya. 3 orang itu tim inti. Siapa aja? Kepala, kemudian bendahara, dan operator. Kalau misalkan ternyata Bapak Ibu ingin mencari efektif, tapi baiknya adalah per madrasah. Nah, siapa saja yang hadir di situ? Tim inti itu wajib. Nah, jauh lebih bagus kalau kemudian dalam proses pendampingan di situ ada pihak komite. Sehingga di situ diskusi bareng. Paling tidak memakan waktu sekitar setengah hari lah, dari jam 8 sampai jam 12 lah. Kita diskusi. Ini nih, Pak, rencana yang hasil saya analisis kemarin, data yang diperoleh dari Bapak itu. Ada beberapa aspek yang kira-kira perlu menjadi perhatian penting untuk Bapak menyusun rencana ke depan, dalam menyusun rencana program madrasah. Seperti ini, disampaikan saja, diskusi. Nah, ini di bulan Mei. Sekali lagi, saran saya bagusnya Bapak Ibu datang ke satuan pendidikan. Setiap satuan pendidikan satu-satu. Berarti satu hari bisa dapat 2 itu. Kecuali yang jumlah binaannya ada 100, berarti harus membutuhkan 50 hari. Nah, itu wayahna wahnan ala wahnin gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Maka solusi lainnya apa? Solusi lainnya bisa dikumpulkan. Tetapi itu tidak bisa satu hari, mungkin bisa 2 hari. Satu hari ini per kecamatan anu kumpulkan. Hari berikutnya, nah itu dari jam pagi kalau dikumpulkan, karena banyak kita melayani pasien itu untuk melakukan itu. Ada daftar tunggunya, dikasih jam waktunya, itu bisa sampai jam 16 lah gitu. Nah, alternatif yang terakhir, jika madrasahnya terlalu jauh, mungkin yang di pulau-pulau yang terpencil itu bisa menggunakan via Zoom pendampingannya. Gitu. Nah, itu 3 alternatif. Tetap bahwa alternatif yang terbaik adalah datang ke madrasah. Nah, Bapak Ibu sudah menyiapkan rencana pendampingannya aspek apa aja. Nah, setelah selesai itu, baru kemudian hasil ini, mungkin dari RPM itu kan ada beberapa aspek yang perlu direvisi, program benahinya, kemudian solusi inspirasinya seperti apa. Kemudian Bapak Ibu pulang di bulan Juni, Bapak Ibu menyusun laporan pendampingannya. Sekaligus foto kegiatannya ada. Nah, ini yang dokumen yang kedua. Nah, di sini untuk apa, Bu? Untuk menyusun laporan. Nah, ini laporan ini diperoleh pada saat bulan, berarti pada bulan Juni. Nah, kira-kira seperti itu, Bu ya. Jadi Terima 3. kasih Ya, banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul. Oke, Pak Haji Munib, sedikit Pak, saya mengkonfirmasi ya. Berarti pada kegiatan teknis ya Pak ya, teknis dari pendampingan yang tadi dicontohkan di bulan Mei itu, berarti kita itu akan mendampingi satuan pendidikan dalam menyusun RKAM gitu ya Pak ya? Betul nggak Pak? Ya. Nah, ini pendampingan Mei ya. Nah, kita bicara teknis nih. Nanti di bulan Mei, misalnya kita sebagai pengawas datang ke madrasah atau satuan pendidikan, di bulan Mei itu berarti kita mendiskusikan tentang rencana kegiatan, rencana kerja ya, yang akan ditentukan atau disusun oleh madrasah. Begitu, betul nggak, Pak Haji? Pak Haji Munib? Oke, siap. Di Ya. bulan Mei ini,
Bapak Ibu formalnya melakukan pendampingan terhadap madrasah untuk menyusun program, berarti Iya, menyusun RKM. Untuk KM. tahun berapa? Untuk Iya, tahun 2025. Kalau sekarang berarti karena tahun 2025 sudah dibuat, berarti untuk tahun 2026. Kecuali kalau ada oke. revisi begitu. Oke. Iya, Nah, perhatikan ini formalnya untuk siklus 2. iya, Tidak formalnya, Bapak Ibu bisa melakukan tidak harus bulan Mei. oke. Kalau misalkan ada problem segala macam bisa di bulan Juni, Agustus, September, Oktober. Bahkan mungkin pada saat dia harus menyusun di akhir-akhir bulan Juni masih ada kekeliruan, kita bisa ikut mendampingi. Ini kan buat laporannya. Itu. Oke, Paham ya? siap. Baik, terima kasih. Ada formalitas, ada substansi. Ya, ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, Bu Haji Tihotin tadi sudah dipaparkan oleh Pak Haji Munib. Tambahan Pak. Oke, silakan Pak Haji Endas Wahidin. Masih ada tambahan, silakan Pak. Silakan supaya kita lebih jelas Oke. lagi. Dan kita diam-diam pun yang lain ini sebenarnya menyimak ya Pak ya. Dan merasa Iya. terwakili dengan pertanyaan dari Ini penanya-penanya yang di atas. Silakan Pak. tambahan sedikit dari Pak Munib tadi ya. Memang untuk pendampingan khususnya rapot madrasah itu, kalau saya kan binaannya hanya 15 Pak ya. 15, jadi saya kunjungi satu-satu. Tadi kan tergantung banyak madrasah atau tidaknya. Kenapa dikunjungi satu-satu? Ya karena itu privasi, Pak. Rapot itu kan privasi hasilnya. Apalagi kalau binaan itu ada negeri. Tidak sedikit negeri itu ketika lihat rapotnya itu ternyata lebih rendah dibanding dengan swasta. Iya, Nah betul itu. Pak. Nah, makanya kemarin saya mencoba membuat aplikasi yang untuk permadrasah, untuk rapot ya khususnya ya. Nah, seperti ini. Ini yang untuk rapotnya. Bisa kelihatan atau ya? Oke, sudah muncul Pak. Nah, Gitu. ini istilahnya ini data skor. Data skor itu berarti perbandingan hasil ANBK tahun 2024-2025. Artinya ANBK-nya 2023, kemudian ini yang 2024. Karena kan tahun ANBK ya yang Iya. digunakan. Raportnya 2024-2025. Ini data skor itu membandingkan. Ini masukkan semua di sini muncul. Nah, ketika di sini sama tadi, ketika memunculkan warna-warna khusus di sini, berarti nanti ya tadi tindak lanjut berikutnya itu dalam program bentuk apa? Ketika melihat hasil raport seperti ini. Nah, kemudian juga bisa dengan aplikasi yang tadi digabungkan dengan apa? Dengan hasil EDM juga sama maksudnya. Nah, di penjelasannya salah satunya ini yang dibawa saya ke madrasah. Ketika menggunakan permadrasah itu, kita lihat hasil 2023, 2024, kemudian dibahas bersama-sama, secara diskusi bersama-sama dengan tim yang ada di madrasah, terutama ya kepala madrasah, wakil bidang kurikulum dan sebagainya. Jadi semua guru wajib hadir karena raport itu tidak menyangkut hanya pada kepala. Sana kan ada menyangkut kepada guru dalam proses pembelajaran, kemudian ada refleksi dalam pembelajaran, termasuk partisipasi orang tua. Partisipasi komite itu diperlukan. Maka tadi betul, ketika diupayakan ada hadir itu dari unsur komite. Karena ada di unsur E itu adalah partisipasi. Partisipasi warga satuan pendidikan yang salah satunya adalah partisipasi orang tua dan diwakili tentunya oleh komite. Nah itu dalam penjelasannya tentu saya masih menggunakan beberapa PPT, Pak. Pertama dianalisis ini yang pokok-pokoknya dalam literasi, numerasi, kemudian karakter dan seterusnya. Ini ditampilkan dalam bentuk grafik batang. Mereka yang menganalisis, mereka yang membaca. Nah, ini yang saya lakukan gitu. Jadi ada memang sebaiknya kalau ada waktu itu di permadrasah. Karena menyangkut raport itu menyangkut privasi masing-masing madrasah. Sehingga kalau dikumpulkan memang risikonya seperti ini. Oh, si anu marapotna literasina kok kia gitu. Numerasina kok berem yang saja baiknya. Apalagi ketika ada negeri di dalamnya, Pak. Dan tadi salah satu aplikasi yang digunakan oleh saya tadi adalah untuk permadrasah. Itu mungkin tambahannya, Pak. Oke.
Baik, terima kasih Pak Jindas, dan tadi saya ngintip di chat room itu ada atensi tuh Pak. Barangkali Saya bagi saya tampakkan aja biar ini ya Pak, ya. itu Pak Ripai biar suruh pada screenshot. Ah, ya siap, siap. Oke. Silakan, Pak. Eh, nah, jadi Bapak Ibu, eh, untuk permohonan sertifikat dan daftar hadir, linknya ini silakan di screenshot. Nah, batas pengisian akhir ini hari Rabu tanggal 18 Juni jam 12. Setelah Oke. selesai jam 12 hari Rabu saya tutup. Kemudian sertifikat dapat di-download pada Google Drive. Linknya perhatikan, ini juga silakan di screenshot. Ini linknya. Nah, silakan batas untuk mendownloadnya Kamis tanggal 19 Juni itu dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Jadi cuman saya kasih waktu 24 jam. Dari Untuk download. 12 jam ya. Dari jam 8 pagi, 12 jam lebih lah. Sampai jam 11 malam. Setelah selesai itu saya tutup. Biar di link Google Drive saya juga tidak terlalu penuh begitu. Nanti akan saya buang. Jadi kalau Bapak Ibu tidak sempat mendownload berarti harus japri begitu. Iya, Nah, iya. kalau saya terlalu banyak melayani japri kan jadi bingung begitu. Nah, silakan Bapak Ibu screenshot. Kalau Bapak Ibu klik di link ini, sekarang masih kosong sertifikatnya. Sertifikat itu hanya ada ketika Bapak Ibu sudah ngisi ini. Gitu. Tapi baru muncul sertifikat nanti tanggal 19 jam 8. Sebab saya mau dibikin secara serentak dulu. Silakan, udah di screenshot. Oke, makasih. Kalau untuk permohonan sertifikat, udah saya kirim linknya di chatroom ya. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Haji Munib, Bapak Ibu, rekan pengawas yang berbahagia hari ini. Silakan untuk presensi sudah bisa diisi, ada di chat room. Dan untuk pengajuan sertifikat tadi sudah dijelaskan, mohon maaf waktunya dibatasi untuk pengisian sampai dengan batas akhirnya sampai hari Rabu tanggal 18 Juni pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, dan untuk pengajuan atau download sertifikasi itu dibuka mulai jam 8.00 sampai jam 23.59 hari Kamis tanggal 19 Juni tahun 2025. Bapak Ibu, dan selanjutnya ada Pak Didin Haribudin. Silakan Bapak menyampaikan apa yang akan ditanyakan dan sebutkan asalnya dari mana. Terima kasih. Pak Didin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Didin Haribudin dari Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor, silakan Pak. Terima kasih waktunya dan juga salam silaturahmi dengan Pak Dr. Munib, Pandas, dan rekan-rekan pengawas di provinsi. Saya mungkin bukan pertanyaan, hanya sharing saja. Yang pertama terkait EDM atau RKAM. Saya baca tentang madrasah negeri termasuk pendampingan LPJ BOS. Yang pertama, ternyata memang untuk BOS ini untuk negeri dan swasta ada perbedaan. Untuk EDM-nya tetap sama. Tapi untuk negeri itu bukan RKAM namanya, tapi RKAL. Itu yang pertama. Yang kedua, uang BOS-nya itu RKAL. L ya. Bukan RKAM untuk negeri. Kemudian yang kedua, untuk LPJ BOS-nya, mereka itu kita tidak bisa masuk ke aplikasi negeri karena negeri itu pakainya bukan RKAL lagi, tapi Sakti. Dan kita belum punya akses ke Sakti, tidak seperti ke RKAM yang ada di madrasah swasta. Dan itu menjadi ada artikel yang dari grup Apaksi itu sempat rame 2 minggu yang lalu terkait terkait perbedaan penghargaan antara madrasah negeri dengan madrasah swasta ketika pendampingan LPJ BOS. Jadi sampai hari ini kita memang belum ada akses untuk mendampingi penggunaan dana BOS di madrasah negeri karena berbeda aplikasi yang dipakai. Itu yang pertama. Itu ya mungkin tugas dari Pokjawas bagaimana ke depan agar kita sebagai pengawas pembina bisa masuk ke Sakti juga. Karena bagaimana mungkin kita tidak bisa memonitoring atau mendampingi mereka. Sementara negeri uangnya pasti banyak-banyak.
tapi swasta ada yang paling juga uangnya 30 juta atau 20 juta atau 100 juta, itu diantaranya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, betul memang mulai tahun kemarin pendampingan EDM untuk 2025 kita melaksanakan itu di bulan Juli. Mungkin sekarang juga Juni udah dibuka untuk RKAM 2026. Sebagai gambaran, EDM 2026 mungkin akan dibuka bulan Juni untuk gambaran atau untuk memasukkan RKAM 2027 melalui pagu indikatif sebelum ke pagu definitif. Tuh. Kemudian pendampingan BOS, selain EDM kita juga mendampingi LPJ BOS-nya. Nah, saya terus terang ini saya makanya mungkin lihat lemari ini saya lagi pendampingan LPJ BOS di Madrasah Binaan. Kenapa? Karena TW1 itu sudah selesai, uangnya sudah pada habis. Iya, betul. Dan sebentar lagi mereka harus dan mungkin sudah diupload, tapi mereka harus diverifikasi ke kantor Dikmat untuk persiapan pencairan BOS TW2 yang sampai hari ini belum ada kabar beritanya. Udah hampir bulan ketiga. Nah, terkait pendampingan RKAM sesuai Juknis BOS 3540/2025 sebagai Juknis revisi bahwa RKAM itu akan dibuat per 3 bulan. Paling tidak di tahun 2025 ini. Artinya di satu sisi kita sekarang harus mendampingi penyusunan LPJ BOS. Yang kedua, mungkin di bulan depan ketika RKAM TW2 sudah dibuka, kita juga harus mendampingi bagaimana madrasah membuat atau menyusun RKAM TW2 untuk 3 bulan, berarti April, Mei, Juni. Harusnya sudah dibuka sekarang. Harusnya. Itu berdasarkan Juknis yang tadi. Tapi EDM-nya tetap EDM yang memang 2025. Ini keterkaitan kemarin yang viral itu kaitan dengan efisiensi anggaran, sehingga BOS itu dirubah. Yang asalnya membuat RKAM itu Juni ketika bulan kemarin saat mau cair itu dirubah sehingga sekarang per 3 bulan. Jadi kita 1 tahun akan mendampingi penyusunan LPJ BOS itu sebanyak 4 kali. Itu tugas yang sangat berat untuk kita. Belum lagi yang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Munib juga Pak Endas itu. Jadi itu barangkali hanya masukan, ini hanya sharing saja lah. Karena tadi sempat dibahas tentang LPJ BOS dan juga RKAM yang ada di madrasah negeri. Ini mungkin tugas kita. Bagaimana kita bisa mendobrak kepada Kementerian Agama bahwa kita harus bisa masuk ke sakti. Ini sangat berbahaya. Kita belum bisa masuk ke BOS-nya negeri itu. Dan kita meminta pendampingan untuk hard copy-nya pun sangat sulit. Saya punya pengalaman 3-4 kali saya minta dijarukan. Alhamdulillah sampai hari ini udah 2 tahun. Tahun ketiga tidak pernah diberikan. Tapi ketika kita udah masuk, kita ke sakti itu akan dengan mudah. Kita bisa sambil di rumah, sambil tidur-tiduran, mungkin sambil nonton TV. Itu saja sebagai masukan untuk rekan-rekan semua terkait kaitan dengan EDM, RKAM dan RKA yang ada di madrasah negeri. Terima kasih waktunya. Mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali yang disampaikan Pak Didin Aribudin, bahwasanya beberapa kendala kita untuk pendampingan BOS di madrasah negeri adalah kita tidak punya akses atau belum punya akses untuk masuk di sakti yang digunakan oleh madrasah negeri untuk pengelolaan anggaran atau keuangan mereka. Dan ini menjadi PR bagi Pokjawas provinsi maupun nasional nih. Berharap dari pertemuan ini Pak Ketua bisa menyampaikan aspirasi ini untuk dibahas di tataran nasional, di Pokjawas nasional, sehingga ada solusi. Paling tidak ada solusi bagaimana kita bisa mendampingi madrasah negeri terkait perencanaan, pengelolaan, maupun laporan dari penggunaan dana BOS ataupun DIPA yang lainnya, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ngintip di chat room, ada beberapa dari kita yang menginginkan agar materi yang dari Pak Haji Endas terkait dengan
Aplikasinya udah Pak. EDM sudah di-share ya, sudah di-share di Iya, chat room itu. Bapak Ibu ya, Bapak Ibu Hanya sudah hanya di-share hanya linknya, itu sudah di-share linknya ya. nggak disederhanakan, nggak sempat. Oke, siap. Linknya, link spreadsheet untuk mendapatkan materi-materi yang disampaikan pada narasumber pada hari ini. Dan masih dibuka beberapa pertanyaan lagi, silahkan Bapak Ini Ibu. tambahan aja Pak, Silakan Pak Haji. yang Pak Didin tadi ya. Iya, Ini saya hanya menyampaikan saja ketika terakhir kemarin itu pelatihan EDMR KAM, gitu ya, Ya. waktu yang di Serpong itu. ya. Pertama yang harus kita wanti-wanti bahwa tim auditor eksternal mereka sudah punya akun untuk dapat memantau pelaksanaan anggaran di madrasah baik negeri ataupun swasta, terutama yang menggunakan RKAM tentunya. Dan mungkin juga negeri pun mereka sudah bisa masuk, Pak. Nah, sehingga kemarin kan muncul ketika kemarin ada temuan yang tahun 2021, itu kan baru muncul sekarang, Pak. Ada madrasah yang bahasanya belum mempertanggungjawabkan. Ada yang nilainya 50.000 sampai jutaan, bahkan ada yang sampai 167 juta. Sementara RKMP 1 juga sudah ditutup. Nah, itu kan menjadi kendala kemarin. Akhirnya kan mereka manual. Maka yang ditegaskan pada waktu itu, pengawas memiliki fungsi sebagai auditor internal yang bersifat preventif. Nah, itu penekanannya. Preventif artinya untuk pencegahan. Ketika ditemukan misalkan ada kekurangan, ada hal yang harus diperbaiki, nah itu segera diperbaiki dulu sebelum menjadi temuan auditor eksternal. Eksternal kan BPK, BPKP sampai ke KPK gitu. Nah, ada yang disentil, Pak. Ada yang disentil nih, ya. Ada yang disentil oleh mereka di tim audit, Pak. Temuan yang banyak ditemukan dalam aplikasi, pertama, bukti fisik pembelanjaan tidak sesuai dengan bukti belanja. Satu itu masih ada yang tidak sesuai. Karena aplikasi ini kelemahannya ya tidak membaca data pada bukti. Sehingga bukti apapun atau upload apapun bisa diterima. Gitu. Itu kelemahannya. Makanya wajib di sini kita memantau. Belanja misalkan katakanlah alat peraga, dalamnya mungkin lain. Nah itu banyak yang seperti itu, Pak. Ini wanti-wanti bagi pengawas. Yang kedua, ini yang disentil, Pak. Dalam tanda petik disentil ya. Oleh tim audit waktu itu, banyak madrasah yang fakturnya beda. Ada faktur misalkan barang elektronik, ada faktur alat tulis, ada faktur buku, dan sebagainya. Tetapi tanda petik tulisannya sama. Tulisannya sama. Itu menjadi masalah dan akan menjadi temuan. Berarti dari sekarang kita harus mengingatkan. Yang ketiga, kemarin saya sama Pak Didin kemarin melakukan di 38 madrasah binaan, itu laporan BOS ya, dalam bentuk fisik. Saya periksa, nah itu memang temuan seperti itu. Nah, faktur minimal di dalam faktur itu ada informasi toko dan alamat. Jadi masih banyak madrasah yang menggunakan fakturnya faktur katakanlah faktur umum yang tidak ada informasi tokonya di mana, alamatnya di mana. Nah, itu. Yang kedua, kewajaran belanja dan kewajaran harga. Nah, ini pengalaman kemarin saya memeriksa. Pertama, madrasah masih beranggapan ketika triwulan 1 itu sudah berakhir, maka laporannya harus nol. Tidak boleh disaldokan. Yang nggak boleh itu kan saldo di akhir tahun yang nggak boleh. Nah, kemarin sehingga ada dilihat kewajaran belanja itu tidak wajar. Saya periksa masa ada madrasah dalam 1 triwulan, madrasah swasta. Dalam 1 triwulan itu belanja kertas 55.000 untuk apa? Itu kan jadi temuan, Pak. Ya enggak? Secara kewajaran nggak bisa itu. Nggak bisa ditolerir. Ini ada temuan, Pak, yang saya lakukan kemarin Pak Didin ketika melakukan pemeriksaan LPJ. Jadi perhatikan kewajaran belanja. Baik dalam kuantitasnya, seperti tadi. Nggak mungkin 3 bulan itu belanja menghabiskan 55.000. Nggak mungkin, kan? Yang kedua, kewajaran harga, Pak. Kemarin ada yang fotonya ada beli proyektor. Tapi harganya kok hanya 3 juta. Nggak ada proyektor 3 juta.
Mereknya Epson sudah harganya 3 juta, nggak ada. Itu jangan memancing-mancing menjadi temuan, Mas. Kewajaran harga, kewajaran kuantitas juga harus diperhatikan. Nah, itu mungkin tambahannya Pak Idin ya. Memang kita wajib memeriksa karena temuan-temuan dari audit itu seperti itu. Fakturnya beda tapi tulisan sama.